Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan kami. Di video kali ini akan membahas novel yang berjudul Dedam. Ya, untuk selanjutnya seperti apa novel tersebut dan seperti apa jalan ceritanya, mari kita simak dan kita dengarkan video baik-baik ini yang akan dibahas langsung oleh saudara Nugi Prayogo Damo. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, halo guys. Perkenalkan, nama saya Nugi Prayogo Damo. Saya dari PAI 1D. Saya di sini akan membahas tentang buku yang berjudul Dedam. Ya, buku ini diterbitkan oleh Diva Pers dan buku ini bertebalkan 424 halaman dan buku ini ditulis oleh Febra Ariela. Oke guys, nah jadi teman-teman, buku Dedam ini adalah sebuah novel yang dikarang oleh Febra Ariela. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang wanita. Nah, seorang wanita ini bercerita tentang kisahnya pada malam itu. Nah, antara tumpahan cake dan cincin permata hitam dan juga kutukan maut. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya tentang sebenarnya sih isi buku ini apa sih? Nah, dan sebenarnya sih buku ini bercerita tentang apa sih? Nah, oke. Untuk selanjutnya saya akan menceritakan lebih detail lagi isi dari buku ini. Nah, oke. Baiklah, saya akan bercerita sedikit tentang isi dari buku Dedam. Nah, saya akan membacakannya, yaitu berawal dari From Night. Nah, menarik sekali kan? Nah, malam ini aku akan menghadiri prom night yang diadakan oleh teman-temanku di kampus. Aku memilih gaun yang hitam dengan aksen Belgia yang menjutai sampai mata kaki. Memang terlihat aneh, tapi aku adalah orang yang suka mencari sensasi. Kukenakan sepatu boot berwarna hitam yang berhiaskan perak di ujung kaki dengan ketinggian seatas mata kaki. Nah, mungkin teman-teman baru bertanya-tanya sebenarnya siapa sih nama dari seorang wanita itu? Nah, baiklah, nama dari seorang wanita ini adalah Miss Kupi Hiller. Nah, jadi Miss Kupi Hiller ini bercerita tentang kisahnya pada malam prom night di kampus. Nah, jadi sinopsis dari buku ini Dedam adalah semua berawal sejak malam itu. Karena sebuah insiden kecil, hidupku berubah menjadi tak terkendali. Aku berkali-kali keluar masuk ruang persidangan. Bahkan aku sempat merasakan bagaimana pedihnya berada di dalam jeruji besi. Nah, hidup Sophie Hiller awalnya sangat sempurna. Cantik, kaya, punya kekasih aktor, serta memiliki masa depan cemerlang. Namun, pada sebuah prom night, semua berubah. Tepatnya tak lama setelah Sophie marah-marah kepada seorang nenek yang tidak sengaja menumpahkan segelas cake hingga menceprikkan gaunnya. Gara-gara insiden itulah, si nenek membalas sakit hatinya dengan menjadikan Sophie sebagai gadis yang terkutuk atau The Damned Girl. Dan tentu saja hidup gadis muda itu akhirnya benar-benar berada dalam pengaruh sebuah kutukan. Nah, ia yang sebelumnya hidup wajar-wajar saja, tiba-tiba menjadi seseorang yang demikian menakutkan. Nah, kini tanpa disadari, Sophie Hiller telah menjadi pelaku pembunuhan berantai dari 4 orang yang sangat dikenalnya, termasuk kematian kakak kandungnya sendiri. Benar-benar sebuah kisah menarik, yang kaya sensasi dan layak
teman-teman simak sekali. Jadi kekurangan dan kelebihan dari buku ini adalah buku ini sangat menarik dibaca, dan buku ini dengan judul Dedam ini, teman-teman itu kayaknya saya akan rekomendasikan harus baca buku Dedam ini, novel dari Dedam ini, karena di sini menceritakan banyak sekali, mulai dari bagaimana pengalaman kita bertahan, bagaimana kita mendapatkan pengalaman pelajaran bahwa emosi yang berlebihan itu sangat berbahaya, padahal hanya masalah sepele ya. Nah, baiklah teman-teman, jadi di dalam buku ini ada beberapa tokoh. Yang pertama Scoopy Hiller. Scoopy Hiller ini adalah tokoh utama dalam sebuah novel ini, dan juga ada Bob Cylinder. Nah, itu ada teman-teman di Bob. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Bob Cylinder ini adalah pacar yang jadian dengan Scoopy Hiller ini saat pada malam prom night. Nah, di situ ada juga beberapa orang, yang pertama yaitu kakaknya, dan juga ibu, ayah, dan juga ada teman-teman sekolahnya, teman-teman mahasiswanya yang lain, dan juga ada seorang nenek yang mengkutuk si Scoopy Hiller ini, dan juga ada beberapa orangnya lainnya. Nah, jadi teman-teman, dengan apa yang saya ceritakan tadi mengenai buku ini, saya dapat memberikan pesan kepada teman-teman sekalian bahwa pentingnya menahan emosi. Seemosi apapun kita harus menahannya, karena emosi itu akan berbuah hasil yang sangat fatal sekali. Nah, dengan ceritanya si Scoopy Hiller tadi tentang dia di prom night, dia tidak sengaja ditumpahkan cake oleh seorang nenek tua, dan seketika dia emosi, dia marah, dan dia langsung spontan menampar oleh si nenek itu, dan si nenek itu mengutuk dia. Dengan kutukannya itu, hidupnya si Scoopy Hiller mulai dari situ sangat amat buruk, sampai dia pernah masuk penjara, keluar masuk penjara, disidang apa segala macam. Nah, jadi pesan kepada teman-teman, pentingnya menjaga emosi. Emosi apapun kita harus menahannya, karena emosi itu dapat menghasilkan sesuatu yang sangat negatif sekali, akan berdampak buruk bagi diri kita atau orang lain, baik itu teman, kerabat, dan apa kita yang ada di sekitar, keluarga yang ada di sekitar kita. Oke? Nah, baiklah, itulah tadi sedikit cerita saya tentang novel Dedam. Nah, saya akan berpesan kepada teman-teman, semoga kedepannya teman-teman akan memunculkan lagi minat untuk membaca, budaya membaca, karena dari membaca ini perlu teman-teman ketahui bahwa kita akan memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat. Oke? Itulah dari saya Nugi Prayogo Damo, mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan novel cerita dan novel dari saya, novel Dedam. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Jadi gimana teman-teman? Bagus kan novelnya? Selain kita dapat membaca atau bercerita tentang novel tersebut, kita juga bisa mendapatkan pesan yang ada di dalam novel tersebut. Ya, pesan-pesan tersebut sudah disampaikan oleh saudara Nugi Prayogo Damo. Ya, itulah pesan-pesan dari novel Dedam. Ya, bagus kan novelnya? Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Ya, bila ada tutur kata yang salah dari kami, mohon dimaafkan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri kita sendiri. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.